setidaknya ada dua skenario utama yang telah dipersiapkan oleh PT Kereta Komuter Lain Indonesia menyambut fase transisi PSBB wilayah ibu kota. Dua skema tersebut berkaitan soal penambahan jadwal operasional dan yang kedua soal aturan protokol kesehatan. Kita bicara yang pertama terlebih dahulu soal penambahan jadwal operasional. Pada masa PSBB di tahap pertama sampai dengan tahap ketiga kemarin, operasional kereta itu hanya dari pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore. Nantinya menurut informasi dari Direktur Utama PT KCI Wiwi Widayanti menyatakan penambahan jadwal operasional akan terbagi ataupun bertahap menjadi 3 fase ataupun 3 tahap. Fase pertama akan ditambah dari pukul 4 pagi sampai dengan 6 sore. Kemudian di tahap kedua dari pukul 4 pagi sampai dengan 8 malam. Dan yang ketiga itu dari pukul 4 pagi sampai dengan 12 malam, yakni hampir menyerupai kondisi sebelum pandemi COVID-19 ditetapkan di wilayah Indonesia dan juga wilayah ibu kota. Kemudian pertanyaannya di fase mana ataupun di saat ini sedang berada di fase kemana? Fase kedua sudah diberlakukan per 4 Juni kemarin, yakni jadwal operasional sedari pukul 4 pagi sampai dengan 8 malam. Kemudian sekiranya kapan dari fase kedua ini akan berlanjut ke fase ketiga? Wiwi sendiri menjelaskan nantinya akan sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti misalnya dari penetapan tahap kedua kemarin itu menyangkut ataupun berkaitan soal jumlah ataupun lonjakan penumpang yang terhitung dalam rentang waktu 3 hari terakhir. Karena biasanya di masa PSBB berlangsung itu penumpang per harinya itu hanya sekitar 220.000 per hari. Namun dalam rentang waktu 3 hari terakhir itu bisa sampai 240.000 penumpang per harinya. Oleh karenanya PT KCI memutuskan untuk bisa menambah jadwal operasional kereta, jumlah keberangkatan kereta supaya tidak terjadi kerumunan ataupun kepadatan di gerbong kereta itu sendiri. Lalu bagaimana soal protokol kesehatan? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penerapan protokol kesehatan di masa PSBB tahap pertama, kedua, dan juga ketiga. Tapi yakni misalnya dengan wajib menggunakan masker, kemudian meminimalisir transaksi tunai, kemudian juga wajib menjaga jarak ataupun physical distancing antar penumpang. Lalu apakah ada aturan baru? Jawabannya ada, Bayu. Ada 2 aturan baru yang nantinya akan berlangsung ataupun diberlakukan per 8 Juni mendatang. 2 aturan tersebut yang pertama adalah larangan berbicara bagi penumpang di dalam gerbong kereta, entah itu secara lisan ataupun melalui sambungan telepon. Hal ini diberlakukan untuk bisa meminimalisir droplets ataupun percikan liur antar penumpang ataupun kepada benda-benda yang ada di gerbong kereta seperti misalnya pegangan tangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah pembatasan penumpang usia rentan begitu. Per 8 Juni nanti balita tidak diperbolehkan naik KRL. Kemudian kalau untuk penumpang lansia juga hanya boleh naik KRL di waktu-waktu tertentu, yakni di luar jam sibuk sekitar pukul 10 pagi sampai dengan 2 siang. Lalu bagaimana sekiranya kalau misalnya ada balita ataupun penumpang usia lanjut yang ingin naik KRL? Mereka harus lapor ke petugas terlebih dahulu untuk bisa menunjukkan ataupun menjelaskan urgensi mereka, mengapa mereka mau ataupun ingin naik kereta seperti apa. Baru nanti ditentukan oleh petugas di sini apakah sekiranya mereka boleh atau tidak naik ke KRL. Kemudian kalau menurut pantauan kami sedari pagi, penegakan ataupun penerapan protokol kesehatan juga semakin baik dan juga semakin ketat. Petugas keamanan di sini dibantu dengan petugas ataupun satuan dari TNI juga semakin aktif menegur masyarakat yang sekiranya masih belum patuh protokol kesehatan. Seperti misalnya menggunakan masker tapi tidak secara sempurna. Misalnya bagian hidung ataupun bagian mulut itu masih terbuka. Jadi petugas keamanan di sini juga semakin aktif. Mereka juga memegang pengeras suara supaya bisa lebih mudah begitu menegur masyarakat yang sekiranya masih belum patuh protokol kesehatan di area stasiun.